Nah, baik. Sehat Pak Fahmi. Sehat Pak, alhamdulillah Pak. Potong rambut kayaknya ya. Iya Pak, ada acara semalam kita kan. Oke, kita sudah live Pak Fahmi. Mungkin bisa dimulai aja. Pak Dodi untuk kata sambutan ya Pak Fahmi. Pak Dodi ya, baik Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di virtual Zoom hari ini Bapak Ibu dalam rangka kita belajar bersama, kita sharing session, kita hari ini akan mendapatkan ilmu yang luar biasa dari dua pembicara yang luar biasa, dari Bapak Anjar Winanto dan juga Pak Rahmat. Tadi saya dapat informasi dari Pak Mesran bahwasanya pada hari ini kita ada dua sesi, itu bagian engineering, penulisan artikel ilmiah untuk bidang engineering. Kedua, penulisan artikel ilmiah untuk ilmu social science. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, kita buka acara kita pada hari ini dengan berserah diri kepada Allah seraya membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Anjar Winanto dan Pak Rahmat selaku pembicara kita pada hari ini. Mohon izin Pak Anjarwanto, Pak. Oh, Pak Anjarwanto, maaf Pak. Yang saya hormati Pak Anjarwanto selaku pembicara pertama kita pada siang hari ini, dan yang saya hormati Pak Rahmat Hidayat yang juga pembicara kita pada siang hari ini, serta yang saya hormati seluruh pengurus FKPT Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi yang berhadir pada kesempatan hari ini. Baiklah, marilah kita buka acara pertama, yaitu pembukaan atau kata sambutan dari FKPT yang diwakili oleh Pak Dodi Siregar MP. Apa ya? Oke. Baik. Terima kasih Pak Fahmi Sulaiman selaku moderator untuk acara petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama sekali tentu kita menjadi kewajiban kita untuk berserah diri, seraya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah begitu banyak memberi kenikmatan kepada kita. Nikmat sempat, nikmat waktu, nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir di Zoom meeting ini yang hari ini sudah sampai saat ini di layar saya ada 48 orang. Alhamdulillah bisa mengikuti sampai selesai nanti acara yang digelar oleh FKPT ini, yang hari ini topiknya adalah trik dan tips penulisan artikel ilmiah pada jurnal nasional, pada jurnal terakreditasi nasional. Yang tadi sebagaimana sudah disampaikan moderator, dua pembicara kita hari ini yaitu Pak Anjarwanto dan Pak Rahmat Hidayat. Pak Anjarwanto ini juga yang saya tahu kebetulan sedang studi S3 di UPI Padang. Jadi selawat dan salam ke junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan ini juga sembari kita niatkan sebagai ajang atau sebagai wasilah, sebagai kita media untuk bersilaturahim, sebab silaturahim itu adalah salah satu dari ajaran baginda Nabi, dan saya yakin ini juga ajaran untuk semua agama. Bapak Ibu peserta webinar yang saya muliakan, di atas nama Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi FKPT, ini sesi yang ke berapa nih Pak Mes? Sesi yang kelima. Saya yang kelima. Keenam, Pak. Yang keenam. Ya. Yang sesi keenam dari batch pertama. Nah, untuk batch yang kedua itu bahkan flyernya di grup kita barangkali sudah nyebar.
tinggal nanti kita tunggu saja masing-masing Bapak Ibu di grup WhatsApp atau grup di kampus masing-masing tentang acara batch yang kedua. Nah, ini adalah merupakan paket komplit. Kenapa saya bilang paket komplit? Mulai dari mulai dari sharing session, sharing knowledge tentang bagaimana menulis artikel, bagaimana kemarin menghindari plagiarisme, bagaimana sampai kepada apa tuh Pak Rahmat kemarin tentang Smart ya. Nah, jadi saya yakin semua tuh pasti banyak manfaatnya, terutama di kita ya sebagai dosen. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, dengan tanpa perpanjang kalam, acara hari ini dengan judul Trik dan Tips Penulisan Artikel ini Ilmiah pada Jurnal Nasional yang diselenggarakan oleh Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi atau FKPT, dengan resmi kita buka dengan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tepuk 3 kali tanda bukanya ya. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Dodi yang telah membuka acara kita pada hari ini. Tadi Pak Dodi sempat menyampaikan bahwasanya hari ini kita diberikan nikmat sempat, waktu, dan sehat. Nah, benar yang disampaikan Pak Dodi bahwasanya ya kalau kita ada nikmat sehat tapi tidak ada nikmat waktu, kita tidak akan hadir pada acara pada siang hari ini ya Pak Dodi ya. Terima kasih Pak Dodi. Baiklah, selanjutnya kita langsung saja masuk ke sesi materi yang akan disampaikan oleh Pak Anjarwanto ya, terkait dengan bagaimana sih caranya artikel ilmiah kita itu terbit pada jurnal nasional terakreditasi. Karena jurnal nasional terakreditasi itu adalah hal yang sangat penting bagi kita semua para tenaga pendidik ya, para dosen. Baik, izinkan saya untuk membacakan CV dari narasumber pada sore hari ini. Narasumber kita pertama adalah Pak Anjarwanto. Beliau saat ini menjadi dosen tetap di Universitas Tunas Bangsa. Ya, Universitas Tunas Bangsa Pematang Siantar. Beliau saat ini menjadi mahasiswa S3 Program Doktor Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer di UPI YPTK Padang. Saat ini beliau juga menjadi reviewer di beberapa jurnal nasional terakreditasi, yaitu Jurnal Sinta 2, itu ada beberapa jurnal yang beliau menjadi reviewer. Kemudian ada juga beliau menjadi reviewer pada Jurnal Nasional Sinta 3. Ada juga beliau menjadi reviewer pada Jurnal Sinta 4. Nah, beliau ini pernah memenangkan beberapa kali program hibah penelitian dari Dikti tahun 2019. Juga memenangkan hibah pengabdian masyarakat Dikti tahun 2019. Nah, Bapak Ibu, Pak Anjarwanto ini yang salut lah saya pribadi. Saya terkagum melihatnya, beliau masuk kepada top 500 versi Sinta dan saat ini beliau berada di urutan 137. Kita beri tepuk tangan dong buat Pak Anjarwanto. Berarti memang pembicara kita hari ini memang benar-benar kompeten ya, memang benar-benar akan menyampaikan ilmunya lah kepada kita semua, bagaimana artikel ilmiah kita itu bisa terpublikasi di jurnal nasional terakreditasi. Langsung saja saya sampaikan kepada Pak Anjarwanto untuk menyampaikan materinya kepada kita semua, dan nanti Bapak Ibu pada saat sesi tanya jawab boleh diklik tombol raise hand agar saya tahu siapa-siapa aja yang bertanya nanti kepada narasumber kita. Baik Pak Anjarwanto, saya persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Moderator, Bapak Fahmi Sulaiman dari Politeknik Cendana. Izin share screen, Pak Fahmi. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu?
Sudah Pak, sudah kelihatan Pak Anjar. Silakan Pak. Sudah. Tapi susah melihatnya, panjang kali, banyak kali. Panjang Pak Dodi. Iya, Google Scholar, Scopus. Astagfirullahaladzim. Ngeri. Lanjut. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, Assalamualaikum. selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta karunia-Nya yang telah memberikan kita kesehatan. Salawat berangkaikan salam karibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nantinya. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Forum Kerjasama Perguruan Tinggi atau FKPT yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan webinar ini yang berhubungan dengan tips dan trik penulisan artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi. Mohon izin kepada Bapak Ibu semuanya, saya tidak bermaksud mengajari ataupun bermaksud yang lain, bermaksud pamer dan lain sebagainya. Ini hanya sebagai sharing aja, berbagi kepada Bapak Ibu bahwa mohon izin. Oke, baik, kita lanjutkan. Yang saya hormati Ketua Pembina FKPT Bapak Suprianto, Pak Dodi, Bapak Pengawas, Bapak Ketua Pengurus FKPT Bapak Mesran, Bapak Tengku, Bapak Ibu yang lain, terkhusus sahabat saya, kawan menangis dan tertawa Pak Agus Perdana Windarto yang ada di sebelah saya. Baik, untuk mempersingkat waktu karena waktunya kalau saya tidak silap lebih kurang 40 menit ya Pak Moderator ya. Oke, baik. Benar Pak. Oke, ini sekilas tentang data bibliometrik saya dari Google Scholar sampai Publon. Saya rasa kita semua sudah memiliki. Kalau belum memiliki, saya harap saya mudah-mudahan bagi Bapak Ibu yang belum memilikinya segeralah dibuat ID-ID seperti ini karena ini mencakup tentang identitas diri kita sebagai seorang dosen. Baik, ini sekilas lalu tentang diri saya tadi yang sudah dibacakan oleh Pak Moderator. Saya ulangi, saya bukan dari Universitas Tunas Bangsa, tapi dari Stikom Tunas Bangsa, Pak ya. Karena Universitas Tunas Bangsa setahu saya belum ada memang. Baik, saya lanjutkan. Doa itu semoga jadi universitas. Ya, amin. Amin. Baik, berhubungan dengan judul webinar kita hari ini, tips dan trik penulisan karya ilmiah, maka garis besar dari topik saya atau materi saya bagi menjadi dua bagian, yaitu pertama tips, yang kedua trik. Karena banyak saya lihat juga di internet atau kita mendengar paparan-paparan dari webinar-webinar lain, tips dan trik itu dijadikan satu. Jadi kita kurang mengerti mana yang tips, mana yang trik, karena semua jadi satu. Memang berdampingan. Tapi di sini saya coba membagi antara tips dan trik itu saya pisah. Baik, untuk tips penulisan karya ilmiah, bagian yang pertama tips ya. Kalau tadi bagian kedua nanti adalah trik. Yang tips ini itu saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu tips kita menulis karya ilmiah itu yang akan dimasukkan ke atau disubmit ke jurnal nasional terakreditasi. Yang pertama itu pemilihan topik itu harus jelas. Ya, pemilihan topik itu harus jelas. Di antaranya itu adalah menarik dan aktual. Menarik itu ya usahakan kita mencari topik itu yang menarik ataupun membuat orang itu tertarik untuk membaca artikel kita. Dan aktual lah, ini saling terkait ya antara menarik dan aktual. Biasanya aktual ini yang terbaru, yang sesuai dengan isu sekarang atau masalah sekarang, contohnya COVID dan lain sebagainya. Kemudian sesuai bidang dan kemampuan kita yang menulis. Ya, jadi kalau kita jurusan ekonomi, ambillah bidang ekonomi. Kita jurusan komputer, ambil bidang komputer, dan kita harus mampu mengerjakan itu. Kita kan lebih paham tentang diri kita.
Kita mampu nggak mengerjakan ini, kita mampu nggak mengerjakan itu, kita sendiri yang paham. Jadi jangan paksakan, ya, jangan paksakan kita mengerjakan sesuatu yang kita tidak mampu, nanti kita sendiri yang pusing. Kemudian pastikan data itu tersedia dan sumbernya jelas. Jangan pakai data itu dari Blogspot, dari WordPress, dari situs-situs lain yang tidak kredibel ya. Boleh ngambil dari website-website, tapi website pemerintahan, kemudian website luar negeri yang memang data penelitiannya itu ada, memang disediakan, dan kita boleh mengambilnya. Jadi nanti harus data tersedia, datanya harus tersedia dan sumbernya jelas, jangan sumbernya tidak jelas. Ya. Kemudian penting untuk diteliti dan nantinya penelitian kita ini memiliki kontribusi. Sebenarnya kalau tips ini ya, kita sama-sama paham, tips ini sebenarnya secara umum ya, penulisan secara umum ya, tips. Kemudian kalau trik nanti itu secara khusus. Baik, kita kembali ke gambar sebelah kanan. Pertama itu ada masalah. Kemudian dari masalah ini yang sudah kita tentukan, kita harus bisa menjelaskan dari masalah itu. Ya. Kemudian kita harus bisa juga menjelaskan penyebab dari masalah itu terjadi. Kemudian apa akibatnya, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya. Itu di problem solving. Kurang lebih seperti ini kalau kita memilih topik, ada masalahnya, kemudian kita harus bisa menjelaskannya, harus tahu penyebabnya, kemudian harus tahu akibatnya apa, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya. Kalau ini kita sudah paham, kita bisa lanjut ke yang kedua. Kalau ini yang pertama sudah kita tidak maksimal, masih tersendat, kita nggak akan bisa lanjut ke tahapan berikutnya. Kemudian yang kedua, perbanyak referensi sesuai dengan topik yang akan kita angkat. Saran yang paling utama kalau dari saya itu gunakan artikel jurnal internasional. Ya, artikel jurnal internasional. Ini saya lupa menambahkan, mau saya buat artikel jurnal internasional bereputasi. Berarti WOS atau Scopus yang biasa kita gunakan. Kalau Indonesia ini lebih mengenal Scopus ketimbang WOS. Kalau luar negeri seperti Malaysia, mereka lebih mengakui WOS ketimbang Scopus. Kalau kita Scopus, negara kita ini. Ya, jadi rujukan kita tuh usahakan membaca artikel jurnal internasional. Kalau ada pertanyaan, Pak, kan bahasa Inggris ya, kita translate lah, pakai Google Translate bisa. Atau teman-teman kita yang berbahasa Inggrisnya lancar ataupun paham, bisa ditranslate mereka, minta tolong. Jadi usahakanlah kita berbanyak referensi pertama dari artikel jurnal internasional. Kemudian bolehlah dari jurnal nasional. Tapi jurnal nasional ini usahakan yang selevel. Maksudnya selevel ini, misalnya kita ingin masukkan ke Sinta 2, ya, gunakanlah rujukan atau referensi juga yang dari Sinta 2. Jangan turun, ya, jangan turun ininya, grade-nya. Kalau bisa setara. Kalau Sinta 1 itu termasuk ke jurnal internasional lah, karena Sinta 1 itu termasuk sudah Scopus. Kemudian buku ini saya tidak terlalu menyarankan, tapi walaupun demikian, kalaupun ada memang dari buku yang paling penting sekali, contohnya tentang teori-teori utama dari topik yang mau kita bahas, bolehlah ngambil dari buku. Itu pun kalau bisa bukunya yang terbaru. Nah, seperti ini, ini contoh dari publisher dari jurnal-jurnal Scopus. Terindes Scopus ada Springer, Taylor and Francis, Elsevier, Wiley, IEEE, dan lain sebagainya. Kemudian kalaupun mengambil dari Sinta boleh. Kita Sinta juga ada 6 ya, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, 4, 5, 6. Jadi saya berharap ataupun saya membuat materi ini, saya berharap kita bisa nantinya submit ke jurnal Sinta 2, karena memang tips dan trik yang akan saya sampaikan di sini, saya berharap kita ke Sinta 2. Kalaupun Sinta 2 nanti nggak bisa jebol, kita bisa turun grade ke Sinta 3. Sinta 3 nggak jebol, Sinta 4. Tapi ekspektasinya kita harus tinggi dulu. Nggak apa-apa, kita tinggi dulu. Sinta 2 harus usahakan submit artikel ke Sinta 2. Nah, seperti itu. Jangan, udahlah Sinta 5, jangan, udahlah Sinta 6, jangan. Kita harus tinggi dulu. Ya, kalau tinggi turun nggak apa-apa. Tapi kalau kita udah turun, rendah ekspektasi kita, susah untuk naik. Jadi saya sarankan nanti kita coba, nggak apa-apa, langsung aja Sinta 2. Baik, kemudian yang ketiga, tentukan skop atau cakupan penelitian. Nah, ini penting. Ya,
Yang pertama itu perhatikan skop ataupun cakupan dari jurnal yang akan kita tuju. Contoh kita orang ekonomi, pastikan jurnal yang kita tuju adalah ekonomi. Karena apa? Karena percuma juga kita orang ekonomi masukkan jurnalnya ke komputer, nggak nyambung nanti, ya, nggak nyambung dan pasti di reject. Nah itu. Kemudian identifikasi semua cakupan informasi, ya, identifikasi semua cakupan informasi yang berhubungan dengan topik kita tadi, ya, datanya, bahannya, bagaimana cara ngambil datanya dan lain sebagainya. Kemudian cakupan materinya itu harus luas dan padat, ya, cakupan materi luas dan padat. Ingat, materi luas dan padat. Hindari penggunaan studi kasus, ya. Jangan gunakan studi kasus dalam pembuatan artikel ilmiah. Kalaupun ada studi kasus, misalnya kita contohnya pemilihan dosen berprestasi pada Universitas ABC dengan menggunakan SPK, ya. Boleh pakai ABC. Ataupun kita juga bisa menuliskan sistem pendukung keputusan menentukan dosen berprestasi menggunakan metode A misalnya. Nama kampusnya nggak usah kita buat, nggak usah kita tuliskan. Bagaimana penulisannya? Nanti bisa kita tuliskan di latar belakang atau di pendahuluan. Itu nanti bisa kita tuliskan, bisa kita jabarkan. Tapi jangan diletakkan di judul. Kurang lebih tentang scope, ya, atau cakupan. Kemudian yang keempat, tipsnya itu perhatikan cara penulisan. Sudah pasti kalau kita ingin submit ke jurnal tertentu yang kita inginkan, pastikan kita berpedoman pada template, ya. Karena kita tidak berpedoman pada template, pasti di reject itu oleh editor. Belum sampai ke reviewer sudah di reject, ya. Kan sebelum sampai ke reviewer dia harus ke editor dulu pasti. Jadi editor nanti ini nggak sesuai template, langsung di reject tanpa diperiksa lagi. Kemudian biasanya menggunakan struktur penulisan itu IMRAT, ya. IMRAT itu singkatan dari introduction, method, result and discussion, ya, itu singkatan dari IMRAT. Kemudian satu lagi conclusion, tapi conclusion itu tidak masuk di struktur utama penulisan. Ya, jadi IMRAT, ya, introduction, metodologi atau metode, kemudian result and discussion. Nah, seperti itu. Luar negeri juga atau jurnal-jurnal internasional juga seperti itu struktur penulisannya. Ya, biasanya rujukan kita adalah memang jurnal-jurnal ataupun artikel jurnal dari internasional. Kemudian turunlah ke kita buat jurnal sendiri, jurnal nasional. Tapi sebenarnya kita meniru juga dari luar, ya, dari negara luar, dari universitas-universitas ataupun perguruan tinggi luar. Kemudian pada saat penulisan kita harus memperhatikan tabel dan gambar. Ini penting ini, karena banyak di antara kita, ya, karena saya lihat, karena saya juga reviewer juga di beberapa jurnal Sinta 2 sampai Sinta 4, saya lihat seorang dosen itu menggunakan tabel atau menuliskan tabel atau menyajikan tabel itu pakai print screen. Itu nggak boleh, ya. Tabel itu harus berupa tabel, jangan berupa gambar. Karena ada tabel print screen karena susah, ya, karena susah terlalu banyak ribet, ya. Udah kita buat aja print screen. Nah, itu nggak boleh tabel, ya. Itu wajib harus dibuat seperti tabel juga. Kemudian citasi, kutipan, atau referensi. Kita harus memperhatikan cara penulisannya. Karena citasi, kutipan, atau referensi ini ada banyak macamnya. Ada model IEEE style, APA style, Academy style, ya, Chicago style, Harvard style, dan lain sebagainya. Ya, nanti sekira selalu akan saya coba contohkan. Ya, kemudian yang kelima itu evaluasi dan cek ulang. Kita sudah membuat artikel, ya. Kita harus cek ulang, jangan langsung disubmit. Kita cek ulang lagi 2-3 kali. Kita cek, terutama ini yang masih sering ini kesalahan penulisan atau tipe atau tata bahasa. Ya, misalnya mau nuliskan sedang menjadi sedan, G-nya hilang. Ya, membuat dan A-nya hilang jadi DN. Nah, kita sering kali seperti itu. Kemudian tata bahasa. Tata bahasa itu gunakan SPK, subjek predikat SPO, subjek predikat objek, ya, seperti kita EYD lah, ejaan yang disempurnakan. Kemudian ini paling sering ini. Paling sering saya lihat kalau mereview sebuah jurnal, penggunaan kata sambung. Hindarkan atau jangan menggunakan kata sambung itu di awal kalimat. Contoh setelah ada titik, kemudian kita jelaskan. Dan hubungan selanjutnya adalah bla 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 bla. Dan itu nggak boleh. Kata sambung kita paham lah, dan, atau, di,
dalam, dengan, itu jangan digunakan di awal kalimat baru. Jangan. Ya. Ya, jangan gunakan di awal kalimat baru. Karena nanti beberapa jurnal Sinta 2 atau Sinta 3 itu terlalu dibahas ya. Kan jelek kalau kita membuat karya ilmiah kata atau apa namanya kata awalnya itu menggunakan kata sambung. Karena kita membuat karya ilmiah. Kemudian tadi sudah hampir sama seperti tadi ya, pastikan sudah sesuai template ya. Dievaluasi sudah sesuai template, kemudian cek plagiat. Nah, ini penting. Cek plagiat. Jadi sebelum kita submit, kita cek dulu plagiatnya. Ya, boleh menggunakan Turnitin, Identikit, plagiarism checker dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu kalau memang pingin punya artikel, pingin diperiksa, saya bersedia memeriksakannya. Asalkan jangan terlalu banyak. 1-2 bolehlah. Kemudian minta bantuan rekan untuk membaca dari artikel kita. Ya, minta bantuan rekan untuk membaca dari artikel kita. Tapi yang sebidang ya, jangan kita orang ekonomi minta bantuan sama bidang sejarah, nggak nyambung nanti. Ya, dia nggak bisa ngasih masukan nanti malahan. Minta bantuan rekan untuk membaca. Ini juga, tapi ini opsional, tergantung kita. Ya. Kemudian yang terakhir tips dari saya itu sering berlatih dan jangan bosan untuk menulis. Ya, sering berlatih. Berlatihnya itu gimana? Kalau kita penulis pemula, usahakan dulu masukkan jurnal itu jangan ke Sinta 2. Nanti kita bakalan males. Kenapa? Biasanya penulis-penulis awal ini ingin masuk ke Sinta yang tinggi, ya, ingin merasakan Sinta yang tinggi. Nanti kalau di reject sakit hati kita, terus males nulis. Ya, jujur saya dulu menulis juga dari awalnya seminar nasional biasa, diterima, sering diterima 2-3 kali diterima. Kemudian saya coba ke jurnal ISSN biasa, diterima masuk ke Sinta 5, diterima masuk Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2. Jadi saya nggak ujuk-ujuk ya bahasanya ya, tiba-tiba langsung masukkan submit ke jurnal Sinta 2, tidak. Saya awalnya dari seminar nasional biasa dulu. Bisa dilihat dari Google dari Sinta saya, itu ada Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3, yaitu tadi bertahap. Jadi saya tidak langsung Sinta 2, tidak, itu bertahap. Pelan-pelan, itulah namanya sambil berlatih. Ya, biar melatih kita. Dan satu lagi, jangan kapok kalau di revisi. Revisi itulah yang membuat kita menjadi lebih mahir menulis. Ya, kan kalau orang Indonesia malas kalau merevisi, revisi. Kan gitu. Bahkan reviewernya malah dijadikan perdebatan. Ya, tidak usah kalau revisi udah kita coba perbaiki, kita coba revisi. Oke, itu tadi tips dari saya tentang penulisan karya ilmiah. Pak moderator, berapa lama lagi? Sebentar lagi ya. Oke, sekarang masuk ke trik. Nah, ini saya lebih suka sebenarnya ke trik ini. Ya, trik penulisan karya ilmiah. Pertama yang saya bahas sama seperti tips tadi. Kalau tips tadi memang lebih umum, lebih spesifik. Kalau sekarang saya ke trik. Trik ini lebih lebih langsung terjun dan langsung kita menulis. Kalau topik itu usahakan seperti yang di awal tadi di tips, memang isu yang terbaru, masalah yang terbaru. Contohnya apa sekarang ini? Sekarang ini contohnya COVID-19, nggak ada habis-habisnya. Selain itu apalagi bencana. Kita kan banyak sekarang, bencana, kemudian COVID, kemudian kemiskinan. Nah, itu isu-isu terbaru sekarang ini. Ya. Kemudian judul. Ya, yang kedua itu judul. Kalau saya ya, ini pengalaman saya. Jadi di antara tips trik ini yang saya tuliskan, yang saya sampaikan itu berdasarkan pengalaman saya. Saya lebih senang ataupun saya biasanya kalau menulis itu menggunakan teknik untuk judul itu RPM. Ya, RPM, bisa PMR, bisa MPR dan lain sebagainya. Itu RPM itu R-nya itu result, P-nya itu problem, M-nya itu method, ya. Jadi ada hasilnya, ada metodenya, ada masalahnya. Ini saya contohkan Bapak Ibu dari judul ini ya. Saya contohkan artikel saya yang sudah publish. Ini mohon izin Pak Yue Pijar. Saya ngambil contoh dari jurnal Sinta 2. Kebetulan bulan 5 kemarin publish artikel saya. Oke, di Sinta 2. Ini saya menggunakan PMR. Ya. P-nya itu adalah problem, M-nya itu method, R-nya itu adalah result atau hasil. P-nya itu masalah, M-nya itu metode atau algoritmanya, R-nya itu adalah hasilnya.
Jadi algoritma fungsi pelatihan pada machine learning berbasis ANN untuk peramalan fenomena bencana. Ya, jadi ini pengalaman saya ya, mungkin dosen-dosen lain ataupun pemateri-pemateri lain yang sudah pernah kita lihat ataupun kita dengar, mungkin mereka berbeda. Tapi kalau saya lebih seperti ini. Hampir semua di artikel saya menggunakan teknik ini. Kalau nggak RPM, PMR, MPR, dan lain sebagainya. Yang penting berhubungan dengan RPM. Antara 3 ini kata kuncinya. Kemudian pastikan judul itu singkat, padat, jelas. Kalau Sinta 2 itu biasanya tidak boleh lebih dari 13 kata. Termasuk kata sambung, iya. Termasuk kata sambung. Dan atau dari ya. Jadi singkat, padat, jelas. Judul nggak usah panjang-panjang. Karena kita membuat judul, bukan membuat abstrak. Saya pernah lihat juga, mereview juga, ya, pernah mengalami juga, saya lihat ya, itu judul sampai 22 kata. Jadi saya berpikir, lah ini mau membuat judul artikel ilmiah atau membuat abstrak sampai panjang kali. Nah, seperti itu. Karena jurnal-jurnal internasional juga singkat-singkat judulnya. Walaupun ada yang panjang, itu 1-2 lah, lebih banyak yang singkat. Jadi usahakan judul itu kita tulis secara singkat, padat, jelas. Usahakan juga jangan lebih dari 13 kata. Pak, saya mau masukkan judul 5. Usahakan aja, jangan lebih dari 13 kata. Biar terbiasa. Oke, kemudian kita lanjut ketiga ke abstrak. Ya, abstrak itu pastikan di abstrak itu kita ada menuliskan beberapa bagian ini. Nah, ini. Ada latar belakang, ada tujuan dan atau ruang lingkup penelitian, ada metode singkat yang digunakan, ada ringkasan hasil atau temuan, ada kesimpulan singkat. Ini saya contohkan punya saya juga di abstrak. Ini sudah saya tandai memang. Ini LB ini latar belakang. Ini latar belakang ini sudah saya buat. Jadi saya buat latar belakang itu 1 kalimat saja, simple saja. Ya. Setelah dilakukan penelitian dengan beberapa fungsi pelatihan, bla 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 bla. Ini berhubungan dengan ilmu komputer memang. Tapi kurang lebih hampir sama sebenarnya untuk keilmuan-keilmuan yang lain. Hanya saja mungkin metodenya berbeda. Kemudian setelah latar belakang, saya masuk ke tujuan. Kenapa penelitian ini dilakukan? Itu ada di tujuan ini dia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa keakuratan, kinerja atau performance. Ya, itu dia. Jadi untuk menganalisa keakuratan kinerja atau performance. Kemudian metodologinya apa? Metodenya apa? Nah, ini. Bipropagation, kemudian one step scan, Bayesian regulation. Itu dia. Jadi ada latar belakang, ada tujuan, ada metode, kemudian tadi yang saya sampaikan metode ringkasan hasil atau temuan ini RH, ini saya buat RH, ringkasan hasil. Jadi ada kita tuliskan secara singkat ringkasan hasil dari penelitian kita. Nah, ini saya tuliskan hasil penelitian ditunjukkan bahwa model bla 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 bla. Nah, itu ada hasil, ringkasan hasil dari penelitian kita. Ingat ya, ringkasan hasil, bukan hasil. Ya, ringkasan hasil. Kemudian kesimpulan singkat. Nah, ini saya juga ada menuliskan kesimpulan singkat di sini dia. Secara umum dapat disimpulkan bahwa model bla 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 bla, itu dia. Nah, ini dan saya ada lebih kurang 4 atau 5 artikel Sinta 2. Metodenya ataupun caranya, triknya seperti ini. Ada latar belakang, di depan latar belakang. Kemudian setelah itu tujuannya apa dari penelitian kita, kemudian metode singkatnya apa. Boleh metode singkat ini termasuk metode pengumpulan data juga bisa dituliskan di abstrak. Kemudian ringkasan hasil atau temuan, baru yang di terakhir, kata-kata terakhir, tuliskan tentang kesimpulan singkat dari penelitian kita. Ingat, hasil sama kesimpulan itu beda. Hasil sama kesimpulan beda. Ini banyak orang menganggap hasil sama kesimpulan sama, itu tidak. Ya, seperti 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 itu hasilnya, kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya apa? Bahwa nilai dari 1 ditambah 1 maka hasilnya 2. Kesimpulannya kurang lebih seperti itu. Ya, jadi memang hasil sama kesimpulan itu tidak sama, berbeda. Kemudian keyword maksimal 2 kata dalam 1 bagian. Ya, ini menjadi dilema juga atau menjadi perdebatan juga di antara beberapa ataupun banyak peneliti ya atau dosen. Keyword itu yang betul berapa sih? 1 kata, 2 kata, 3 kata atau berapa? Ya. Kan banyak orang mengatakan 3 kata maksimal atau 5 kata. Ya, 5 kata. Keyword beda kata
sama bagian. Kalau ini kan ini satu kata, maksi ini 2 kata, ini 3 kata, ini 4 kata. Kalau saya lebih spesifik, keyword maksimal 2 kata dalam satu bagian. Ini saya contohkan. ANN 1 kata di bagian yang pertama. Bayesian regulation 2 kata di bagian yang kedua. Kinerja 1 kata di bagian yang ketiga. Metode backpropagation 2 kata di bagian yang keempat. One step scan ini bagian yang kelima 2 kata juga, karena one step ini disambung dia. Jadi itu ya, kalau trik dari saya itu keyword maksimal 2 kata, jangan 3 kata. Walaupun ada yang 3 kata, tapi kalau saya lebih ke 2 kata, karena saya sering membaca jurnal-jurnal internasional yang Q1, 2, 3, juga saya lihat rata-rata mereka menuliskan 2 kata. Jadi rujukan kita usahakanlah rujukan luar negeri. Bukan berarti dalam negeri tidak bagus ya, tapi kita kan namanya mau yang lebih baik. Itu kemudian trik penulis. Yang keempat. Kemudian yang keempat di penulisan pendahuluan. Ya. Di pendahuluan itu tuliskan latar belakang umum. Usahakan hanya 1 paragraf. Beda sama abstrak tadi ya. Kalau abstrak tadi latar belakang singkat. Kalau ini latar belakang umum, lebih panjang dia. Usahakan hanya 1 paragraf, jangan banyak-banyak. Latar belakang. Nah, ini saya contohkan. Ini latar belakang di apa saya. Seperti ini. Enggak terlalu banyak-banyak kali. Pemanfaatan fungsi transfer bla 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 sampai ini. Ada 11 kutipan. Ya. Ini latar belakang saya. Simpelnya, enggak terlalu banyak kali. Cuma 11 kutipan karena saya menggunakan kutipan-kutipan. Ini rata-rata yang saya ambil hampir 100% itu kutipannya dari Q2 atau Q3 atau Q4. Q4 ada 1, 2. Dan usahakan 1 paragraf ya latar belakang ya. Beda latar belakang abstrak sama latar belakang di pendahuluan. Ya. Kemudian harus ada state of the art. Di pendahuluan ini harus ada state of the art atau penelitian terdahulu. Ya. Penelitian terdahulu wajib kita letakkan di sini di pendahuluan. Kalau tidak ada nanti susunan dari jurnal yang kita tuju itu tidak ada literatur review ya atau peninjauan pustaka, yang ada cuma pendahuluan atau introducing, kemudian metodologi ya. Berarti di state of the art-nya itu letakkan di pendahuluan. Ingat ya, state of the art atau singkatannya SOTA, biasa sering orang mengucapkannya SOTA. Ya. SOTA ini merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian kita. Jangan pula nggak berhubungan. Kemudian jangan dituliskan judul artikelnya. Kita sering penelitian yang berjudul tentang bla 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 bla. Penelitian yang berjudul tentang judulnya dibuat bulat-bulat ya, kena plagiat. Itu sering kita salah ya, karena penelitian terdahulunya ditulis judulnya. Nggak usah ditulis judulnya, tapi apa yang dibahas, kemudian apa yang metode yang digunakan, kemudian apa hasilnya, itu aja. Jangan judulnya kita tulis. Kemudian gunakan kutipan dari artikel jurnal internasional 3 tahun terakhir. Kalau trik dari saya ya, biar tembus Sinta 2. Gunakan kutipan dari artikel jurnal internasional 3 tahun terakhir. Ini saya contohkan punya saya. Nah, ini udah saya tuliskan. Ini SOTA. Teknik mesin learning dengan penyediaan metode untuk kemungkinan bla bla bla, ini ada cukup banyak ya. Lebih kurang ada 10-an ya sampai sini. Dari teknik ini sampai ini, itu SOTA-nya. Itu saya jabarkan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik saya. Kenapa saya mengambil ini? Ya. Jadi kita bahas SOTA ini dengan nggak perlu panjang-panjang, singkat tapi padat. Apa sih inti dari artikel mereka? Nah, seperti itu. Itu SOTA, state of the art. Karena dari state of the art ini kita bisa mencari ataupun bisa menjabarkan gap atau celah penelitian, kemudian kita juga bisa mencari novelty atau keterbaruan dari penelitian kita. Dari sinilah, dari SOTA ini. Kalau kita nggak ada SOTA, gimana kita mencari gap sama keterbaruan atau novelty? Kemudian kembali lagi, tuliskan gap analisis atau celah penelitian atau novelty. Ya ini tadi, karena kita sudah menjabarkan state of the art, maka kita
mudah-mudahan ataupun lebih mudah mencari ataupun mendapatkan, menuliskan celah penelitian atau novelty. Ini contohnya, ini sudah saya jabarkan, maka saya punya celah di sini. Berdasarkan uraian terkait penelitian-penelitian sebelumnya, maka penelitian pada makalah ini berupa analisis pemanfaatan fungsi pelatihan untuk optimasi, ya ini dia. Celahnya tidak ada fungsi pelatihan optimasi yang akurat, ya walaupun banyak optimasi, tapi banyak yang tidak akurat, banyak yang tinggi, kemudian banyak yang terlalu rendah seperti itu. Jadi saya coba mengoptimasi pelatihannya. Jadi gapnya di sini, celahnya tentang pelatihan, tentang optimasi, celahnya. Ya, jadi saya buat di situ celahnya. Kemudian jangan menuliskan subbab seperti ini tadi novelty ya. Novelty juga hampir sama ya. Novelty itu keterbaruan. Biasanya kalau sudah ada gap, kita tinggal enak novelty-nya, menuliskan novelty atau keterbaruan. Ya. Keterbaruan. Usahakan walaupun kita masukkan ke jurnal Sinta 5, 6, usahakan kita punya novelty. Novelty itu keterbaruan. Ya. Misalnya optimasi sudah ada dilakukan, metode A, metode B. Kita coba gandeng metode AB, kemudian tambahkan satu metode lagi jadi metode ABC. Ya, itu juga novelty, misal seperti itu. Yang penting ada keterbaruan. Kemudian jangan menuliskan subbab seperti tinjauan pustaka. Ini sering. Pendahuluan, pendahuluan, 1.1 dibuat di situ latar belakang masalah, 1.2 manfaat, 1.3 tujuan. Nah itu nggak boleh, nggak usah, ya nggak perlu kita tuliskan seperti itu. Kita tuliskan aja tujuannya, manfaatnya ataupun latar belakangnya itu di pendahuluan. Jangan dibuat subbab, ya jangan dibuat subbab. Kemudian jangan menuliskan definisi, ya ini sering kali di pendahuluan itu menuliskan definisi. Sistem pendukung keputusan adalah bla 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 bla, nggak usah, ya nggak usah. Langsung aja ke masalahnya, bahas masalahnya. Jangan definisikan. Semua orang udah paham tentang definisi. Kemudian tuliskan usulan atau tujuan penelitian. Ya, jadi tuliskan usulan atau tujuan penelitian. Ini saya tulis di sini T, tujuan. Ya, jadi tujuan penelitian ini untuk bla 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 bla. Jadi seperti itu untuk di pendahuluan ya. Percayalah Bapak Ibu, kalaupun penelitian kita biasa-biasa saja topiknya, tapi pendahuluan kita ramu dengan baik, dengan bagus, mudah-mudahan bisa jebol di Sinta 2. Karena Sinta 2 juga banyak. Hanya satu metode saja, tapi dia bisa menyampaikan pendahuluan dengan baik. Novelty-nya juga cuma sedikit, ya, tapi bisa jebol di Sinta 2. Karena apa? Karena latar belakangnya ditulis dengan baik. Banyak, banyak reviewer itu senang ataupun suka ataupun menerima ya artikel-artikel kalau pendahuluannya itu dituliskan dengan baik ya. Jadi intinya pertama di pendahuluan. Kalau pendahuluan udah bagus, mudah-mudahan yang lainnya bagus. Kalau pendahuluannya hancur, pasti malas diperiksa yang lain. Itu dia seperti itu. Ini menurut pengalaman saya Bapak Ibu, mungkin nanti ada yang berbeda, ya silakan. Ini yang menurut pengalaman saya. Kemudian di metode penelitian. Jangan lupa di metode penelitian itu, metode penelitian atau metodologi ya, itu nanti berbeda tergantung dari jurnalnya, template jurnalnya. Kemudian di metode penelitian ini, tuliskan bahan dan data penelitian yang kita gunakan. Ya, tuliskan bahannya. Kemudian data penelitiannya apa, sumbernya dari mana, cara ngumpulkannya gimana. Nah, itu kalau bisa sejelas mungkin. Ya, pakai angket kah, wawancara kah, dari website kah, kemudian apa lagi, studi lapangan kah, langsung ke tempat masalah dan lain sebagainya. Dituliskan bahannya apa, data penelitiannya berupa apa, sumbernya dari mana, kemudian berapa orang sebagai sampel, nah, kurang lebih seperti itu. Yang penting jelas bahan data penelitiannya yang digunakan. Kemudian gambarkan tahap penelitian yang dilakukan dan beri penjelasan. Ini biasanya berbentuk seperti flowchart atau diagram ya. Jadi kalau metode penelitian itu di tahapan penelitiannya disajikan dalam bentuk diagram atau gambar atau flowchart ya, maka reviewer itu akan lebih enak melihatnya. Oh, kayak gini, oh seperti ini. Kemudian jangan hanya gambar tapi harus diberikan masing-masing penjelasannya. Kita udah nyampaikan atau menyajikan tahapan-tahapan penelitian, gambarnya harus kita beri penjelasan.
Jangan gambarnya aja, tapi tidak ada penjelasan. Itu banyak. Hanya menuliskan gambar, tapi tidak ada penjelasan. Nah, itu dilarang. Ya, usahakan kalau kita ingin tembus ke jurnal Sinta 2, 3, 4, 5, gambar, tabel wajib diberi penjelasan. Wajib ya, wajib berarti kalau nggak dilakukan berdosa, berarti seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu untuk yang tadi yang kelima tentang metode penelitian. Lanjut ke citasi, kutipan referensi. Sama seperti tips tadi, ada kita bahas, tapi di sini lebih spesifik. Tulis citasi menggunakan reference manager. Contoh, Mendeley, Jotero, EndNote, dan lain-lain. Kenapa menggunakan ini? Pak, kenapa? Bisa juga manual? Bisa manual, nggak masalah. Hanya saja manual, saya yakin rawan kesalahan. Karena menulis referensi ini nggak sembarangan. Ada nama penulisnya, yang disingkat nama depan atau belakang, ada tahunnya, ada judulnya, ada nama jurnalnya, ada halamannya. Kalau kita membuat manual, saya rasa bisa 1 minggu hanya menuliskan kutipan atau referensinya aja kalau manual. Tapi kalau pakai reference manager lebih mudah. Seperti itu. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin Mendeley-nya masih tidak terlalu paham, coba semakin dipelajari agar lebih paham dan lebih mudah kita nanti menulis artikel. Ya, kutipan juga tidak bersalahan, meminimalisir kesalahan dari kutipan atau referensi yang kita gunakan. Kemudian sama seperti tadi, ambil dari artikel jurnal internasional bereputasi Jurnal Sinta 2, kurun waktu 3 tahun terakhir. Kalau bisa pun yang terbaru. Misalnya kita membuat artikel 2021, gunakan rujukan juga 2021 kalau bisa. Kalau tidak ya tahun 2020 pun bolehlah. Kalau tidak terlalu banyak boleh 2019, saya gitu dia. Usahakan 3 tahun terakhir. Ini saya contohkan punya saya ada 40 kutipan. Itu rata-rata saya ambil 100% dari jurnal-jurnal bahasa Inggris ataupun dari seminar-seminar berbahasa Inggris ya, international conference ya. Tapi yang bereputasi seperti Trinda Scopus, kemudian masuk Q2, Q3, kemudian ada juga yang masuk ke Sinta 2, ini tahun 2018 kebetulan ada saya gunakan. Ini kolaborasi antara saya dengan mahasiswa saya, ya. Ini tahun 2018, ini terbit di Jurnal Sinta 2 juga. Bukan saya nggak mau menggunakan kutipan bahasa Indonesia, tidak. Jadi saya berharap kan artikel saya ini diterima kalau menggunakan kutipan-kutipan berbahasa Inggris dari Q2, Q3, ataupun dari jurnal-jurnal setara seperti Sinta 2 juga. Nah, jadi harapan diterimanya besar. Ini lebih kurang saya 6 kali revisi. Ya, 6 kali revisi kemudian publish. Dalam jangka waktu lebih kurang hanya 1 bulan. Nah, seperti itu. Cepat 1 bulan. Ya, itu tadi. Kalau kualitas artikel kita lumayan, biasanya nggak terlalu lama itu untuk publish. Mudah-mudahan. Kemudian ke metodologi atau metode penelitian sama seperti tadi. Tadi udah kita bahas belum ya? Oh, ini udah kita bahas. Saya mengulangi, nggak apa-apa. Ya, metode penelitian atau metodologi sama seperti tadi yang saya tuliskan. Tuliskan bahan dan data penelitian yang digunakan, lokasi, jumlahnya, jumlah responden, cara mengolahnya gimana, wawancara kah, kuesioner kah, kemudian lihat tolak ukur kinerjanya. Kemudian gambarkan tahap penelitian yang dilakukan dan beri penjelasan. Kemudian gambar dan tabel harus jelas. Jangan print screen. Ini sudah kita bahas, tapi ini lebih detail lagi. Kemudian hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan kuncinya 3. Kalau saya ya, kalau pengalaman saya ataupun saya pribadi, saya biasanya kalau hasil dan pembahasan menggunakan 3 kunci ini. What atau how ya, apa, bagaimana. Kemudian why, mengapa, kemudian what else. Ini opsional memang sih, tapi boleh dibuat, boleh enggak. Tapi kalau saya sih lebih suka membuat ini, what else. Ya. Pertama kita bahas yang what atau how ya. Apakah data yang kita sajikan sudah diolah, kemudian tuangkan dalam bentuk tabel atau gambar, serta diberi keterangan atau penjelasan. Itu what, how ya. Kemudian teknik yang kedua, kalau menulis hasil dan pembahasan itu why. Bagaimana pembahasan atau analisisnya? Nah, kita tuliskanlah, atau kita gambarkanlah, atau kita sajikan di hasil dan pembahasan. Kemudian what else ini opsional, kenapa? Karena dia membandingkan dengan hasil penelitian orang lain. Saya juga jarang, tapi ada 1-2 artikel saya yang membandingkan dengan hasil penelitian orang lain. Makanya saya buat di sini opsional. What else ya? What else ini artinya
apa namanya, apa yang lain. Kalau tadi kan yang pertama itu apa utamanya, ya, apakah data yang disajikan sudah diolah. Kalau ini opsional, boleh ada, boleh tidak. Ya, ini hanya untuk menguatkan aja, ya, hanya untuk menguatkan atau memperjelas kesimpulan dari penelitian kita. Nah, kemudian di hasil pembahasan itu harus ada hasil, harus meringkas temuan atau findings dan tidak sekedar menyajikan data-data hasil penelitian secara detail, ya. Hasil harus meringkas temuan atau findings dan tidak sekedar menyajikan data-data hasil penelitian. Jadi harus ada ringkasannya dari temuan kita itu apa. Seperti saya ini saya contohkan Sinta 2 saya ini saya buat warna kuning. Nah, jadi kurang lebih seperti ini dia nanti hasilnya, bahwa metode inilah yang terbaik di antara metode lainnya, optimasi inilah yang terbaik di antara optimasi yang lainnya. Nah, itu dia. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ya, kesimpulan tadi ini sudah sidang pembahasan. Kesimpulan di trik penulisan karya ilmiah itu, kesimpulan cukup menjawab permasalahan atau tujuan penelitian, jangan merupakan pembahasan lagi. Karena banyak kita di antara kita juga membahas masalah lagi di kesimpulan itu. Jangan. Kesimpulan itu cukup menjawab permasalahan, bukan menulis permasalahan. Ya, jadi menjawab permasalahan, kemudian atau menghasilkan sebuah teori baru. Ya, ini berhubungannya dengan di latar belakang kita tadi, tujuannya. Jika tujuan kita satu, maka simpulan atau kesimpulan cukup satu saja. Ya, kesimpulan cukup satu saja. Contoh, tujuan kita tadi seperti yang artikel saya ini, tadi tujuannya apa tadi? Ya, tujuannya untuk memperoleh optimasi keakuratan dan pengukuran atau performance. Jadi kesimpulan saya ini, optimasi keakuratan dan performance. Ini yang dibahas. Jangan yang lain-lain. Ingat ya, berhubungan dengan tujuan. Ya, kalau tujuan kita ada satu, maka kesimpulan cukup satu. Ya kan? Misalnya tujuan kita mau ke Medan, maka kesimpulannya kita harus bisa naik kendaraan agar sampai ke Medan. Ya, jangan tujuan kita ke Medan, simpulannya kita buat bagaimana caranya agar sampai ke Brastagi. Ya, itu kan udah lari itu ya, udah lari dari jalur. Ingat, tujuan kita ke Medan, maka kesimpulan kita adalah bagaimana caranya ataupun apa yang digunakan agar kita bisa sampai ke Medan. Nah, seperti itu kurang lebih. Ya, jika tujuannya satu, maka simpulannya cukup satu, jangan banyak-banyak. Kemudian kesimpulan tuliskan dalam bentuk paragraf, bukan dalam bentuk list atau numbering. Ini sering kali. Mungkin Bapak Ibu yang reviewer juga pasti sering lihat. Kalau ada artikel yang kita periksa itu menggunakan bullet ya. Bullet, list, numbering ya. Contohnya dituliskan gini, kesimpulan dari penelitian ini antara lain 1 bla 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 bla, 2 bla 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 bla, 3 bla bla, itu jangan. Buat dalam satu paragraf. Ya, tuliskan dalam bentuk paragraf, bukan dalam bentuk list, penomoran atau numbering. Kemudian yang terakhir, ucapan terima kasih. Belum terakhir, Deng, satu lagi. Nah, ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih Belum ini terakhir deh. Oke, ucapan terima kasih ini sering juga kita lihat semua diucapin. Terima kasih kepada orang tua saya, terima kasih kepada dosen saya, terima kasih kepada ketua yayasan, semua diucapin. Jangan, ya. Usahakan kalau artikel ini, artikel ilmiah ya, tuliskan itu rasa terima kasih kita itu kepada lembaga yang membantu dana penelitian. Contohnya Ristek BRIN, Ristek Dikti, PT Jarum misalnya, itu dia. Jangan memberi ucapan kepada keluarga atau dosen pembimbing dan lain-lain. Nah, ini baru yang terakhir, daftar pustaka atau referensi. Ya, pastikan stylenya sesuai dengan template jurnal yang kita tuju. Kita kan sudah ada ancang-ancang, oh aku mau masukkan ke jurnal ini, ya, saya mau masukkan ke jurnal itu. Nah, seperti itu kan. Kita lihat style dari ininya, dari template-nya itu seperti apa untuk referensi, karena macam-macam. Ini saya contohkan, ada menggunakan IEEE, APA style, AMA style. Nah, ini dia ya. AMA itu American Medical Association, APA itu bisa kita lihat dari Mendeley ya. Banyak sekali. Ya, biasanya kalau kedokteran pakai ini, kayak seperti perpangkatan, pangkat 1, pangkat 2 dan seterusnya. Ini contohnya. Cara penulisannya beda-beda.
Ini ada banyak, kalau kita menginstal Mendeley akan ada banyak nanti pilihan dari referensi yang akan digunakan. Makanya usahakan gunakan Mendeley. Ingat, tapi artikel yang kita gunakan Mendeley belum tentu semuanya benar. Ada kalanya kita juga harus memperbaiki. Di mana memperbaikinya itu letaknya ada di sebelah kanan atas. Letak perbaikan yang akan kita lakukan ada di sebelah kanan atas. Itu bisa judulnya bisa jadi salah. Volumenya bisa jadi salah. Penulisannya bisa jadi salah. Maksudnya nama jurnalnya. Kadang terbalik. Judul jurnalnya itu ataupun judul artikelnya itu diletakkan di penulis. Penulisnya itu malah jadi judul lah. Seperti itu sering terbalik. Makanya kita harus ini juga, harus selektif juga, harus kita cek juga Mendeley-nya. Karena artikel yang kita kutip juga kalau kita menggunakan Mendeley sering salah. Harus kita perbaiki dulu. Ya, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Anjar. Beri tepuk tangan semua buat Pak Anjar yang telah menyampaikan materinya yang luar biasa terkait dengan tips dan trik penulisan artikel ilmiah untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi. Nah, Bapak Ibu, ini sudah banyak pertanyaan. Izin Pak Anjar, ini ada dari kolom chat. Jadi kita buka pertanyaan yang ada di kolom chat. Ini cukup banyak Pak pertanyaan. Jadi banyak nih dosen-dosen, banyak nih hari ini peserta kita bertanya kepada Bapak. Ini izin saya bacakan satu-satu pertanyaan, nanti apakah langsung dijawab. Izin Pak Fahmi langsung narasumber kedua aja dulu. Siapa tahu nanti bisa sama pertanyaannya. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Anjar atas waktunya yang menyampaikan materi terkait dengan tips dan trik. Jadi tadi Pak Anjar menyampaikan tips dan trik pada artikel yang engineering, maka yang kedua narasumber kedua ini di bidang social science. Untuk itu saya persilakan kepada Pak Rahmat Hidayat untuk menyampaikan materinya kepada kita semua. Pada Pak Rahmat Hidayat yang sudah ganteng dengan kacamatanya, silakan Pak Rahmat. Saya persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Pak Fahmi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua, menjelang sore ya. Saya luruskan Pak Fahmi, ini bukan kacamata bergaya, ini memang kacamata minus Pak Fahmi. Bukan kacamata baca, bukan kacamata minus, bukan kacamata bergaya juga. Baik, mungkin untuk moderatornya saya 15 menit Pak Fahmi ya. Iya, Pak Rahmat 15 menit Pak. Baik, terima kasih. Udah habis tadi dihajar Pak Anjar. Baik, mohon maaf Pak Rahmat ya. Share screen. Mohon maaf Pak. Ya, nggak apa-apa. Saya hanya penutup aja nih Pak. Memberikan contoh-contoh saja. Baik, Bapak Ibu, sebenarnya kalau dilihat apa yang dipaparkan oleh narasumber yang pertama, hampir seluruh bahan untuk materi hari ini habis tersampaikan. Saya mungkin akan memberikan beberapa contoh dari mulai submit sampai ke publish nanti untuk ilmu sosial. Baik. Ini profil saya, seperti nanti bisa dicari Bapak Ibu ya. Nah, mungkin kita lebih ke dasar dulu, ya kan? Tadi ada punya Pak Anjar, tadi katanya sudah publish di Sinta 2, ya kan? Tentu dia punya kebutuhan, ya kan? Kebutuhannya apa? Nah, beberapa kebutuhan salah satunya adalah angka kredit. Ya kan, angka kredit. Kemudian adalah, nah kalau dosen ini angka kredit sangat mutlak ya, harus dicari, kalau enggak karirnya tidak naik-naik ya, tetap begitu saja. Kemudian ada publikasi tulisan, ya ada tulisan kita kalau tidak ada publikasi yang publish supaya orang pun tahu. Ya minimal orang tahu bahwasanya kita sudah pernah publish gitu. Terlepas apa yang kita publish. Nah, yang ketiga ini ya kebanyakan orang itu ya masuk ke Sinta 2, publish di Q3 gitu kan. Ikut di seminar internasional
yang terindeks Scopus gitu kan. Nah, itu sebagian orang mungkin prestise saja. Ataupun ada beberapa orang juga yang memang betul-betul mau ke sana gitu, mau ikut. Nah, yang terakhir adalah peningkatan kepakaran. Semakin kita menulis, ya, semakin kita sering menulis, maka kita akan lebih diarahkan kepada kepakaran kita. Tadi sempat disinggung juga tentang jangan sampai nanti kita bidang ilmu kita ekonomi, kita menulis tentang hukum gitu kan. Walaupun nanti ada apa namanya, ada hubungannya. Baik, saya teruskan. Nah, ciri-ciri artikel ilmiah itu hasil pengamatan, peninjauan atau penelitian dalam bidang tertentu. Ya, bidang tertentu artinya bidang ilmu ya. Ada ekonomi, khususnya kalau saya pribadi adalah manajemen. Tadi Pak Anjar untuk bidang komputer ya, engineering. Kemudian di dalamnya adalah ada SOTA tadi ya, state of the art. Nah, menggunakan metode tertentu dan sistematis. Metode tertentu ya, metode tertentu itu nanti kita akan bahas metode apa yang digunakan dan sistematis. Karena apa namanya, bisa saja tema bisa menghasilkan yang berbeda juga. Kemudian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena dengan adanya metode tadi, maka kita bisa mempertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, ini jenis publikasi karya ilmiah, kita fokus ke nomor 3. Nah, mungkin saya tidak, mudah-mudahan tidak ada yang ikut apa namanya ya, ikut di dalam Zoom ini tidak bisa membedakan mana jurnal ilmiah, mana proceeding gitu kan, mana artikel yang belum mana manuskrip yang belum disubmit. Nah, itu dia. Saya punya jurnal itu mau publish ya, kita agak bingung juga. Jurnal sementara dia bukan pengelola jurnal gitu. Bingung juga kita menanggapinya. Nah, kumpulan dari tulisan-tulisan yang mau dipublish itu maksudnya di jurnal itu tadi. Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Anjar yang pertama tadi adalah template jurnal itu secara umum ya. Secara umum adalah IMRAT. IMRAT. Oke. Nah, saya akan teruskan. Nah, yang penting adalah ini tadi. IMRAT itu secara umum, namun daftar pustaka atau referensi itu menjadi mutlak ya. Jangan sampai nanti kita mensubmit artikel itu tidak ada daftar pustakanya. Nah, tips umum untuk apa namanya, untuk submit artikel ke jurnal nasional terakreditasi adalah yang harus kita perhatikan template-nya ya. Beda jurnal, beda template-nya. Terkadang kita sudah membuat secara umum, namun nanti ada beberapa apa namanya, beberapa notifikasi yang harus kita rubah ketika kita submit. Nah, ini contoh template jurnal yang apa namanya, untuk bidang ekonomi, khususnya di bidang manajemen. Ini Bapak Ibu Sinta 4 ya, Sinta 4. Template-nya seperti ini ya, judul ringkas dan jelas maksimum 14 kata. Setiap kata harus huruf kapital. Nah, artinya apa? Ketika judul kita itu lebih dari 14 kata, kita harus menghilangkan judul itu gitu, menghilangkan kata di judul itu supaya ya harus 14, enggak bisa kita lebih, nanti jangan sampai gara-gara judul gitu kan. Nanti dibalikin kan, enggak lucu. Nah, kalau misalkan disuruh nulis apa namanya, penulis 1, penulis 2 ya tulis seperti ini, jangan kita buat format sendiri gitu kan. Oke, email korespondensi. Nah, di sini masih kosong, kemudian di sini ada abstrak, ya ikuti saja apa yang apa namanya, apa yang diinstruksikan oleh
izin saya. Nah, ini dia. Ini tadi ya. Ini template-nya. Ini judul abstrak. Ya, seperti ini. Nah, nanti apa namanya, hasilnya ada dua bahasa, ada abstrak bahasa Inggris, ada abstrak bahasa Indonesia. Ya, kita tidak menerjemahkan ini saja. Nah, seperti ini ya pendahuluan. Sampai huruf di sini 13 PT katanya, tapi kalau kita di sini 14 gitu kan. Nah, kita serahkan saja nanti ke editor untuk merapikan ini. Yang penting kita format penulisannya jangan berbeda dari template yang ada, ya. Kalau di sini kebetulan tadi kata Pak apa namanya Pak Anjar, kalau bisa 2 tahun terakhir kita meneliti 2001, kalau bisa apa namanya kalau kita nulis artikel 2001 kita cari kutipannya atau referensinya yang 2001 juga, ya enggak masalah gitu kan. Lebih bagus yang seperti itu. Namun di template di sini menyatakan 10 tahun terakhir katanya, ya, 10 tahun terakhir. Ya kalau bisa jangan 10 tahun lah. 5 tahun gitu kan. Oke. Nah, itu untuk pendahuluan. Kemudian metode. Ya, metode supaya lebih mudah. Oke, di sini secara umum ya dikatakan katanya bagaimana pelaksanaan penelitian tersebut. Beberapa hal yang penting dalam metode adalah spesifikasi model penelitian, gambar ya, gambar model penelitian, kemudian variabel dan cara pengukurannya, teknik sampling, ya kan, teknik sampling. Kemudian teknik analisis data, artinya kita menganalisis data menggunakan apa, ya. Nah, tadi sudah disinggung juga ya, kebetulan di sini dia menggunakan kata hasil. Hasil dengan kesimpulan berbeda. Ya, di sini tuliskan kita hasil penelitian kita seperti ini. Nah, ada pembahasan juga. Ada simpulan. Nah, ini template yang daftar pustaka nih. Daftar pustaka tadi disebutkan penulisan daftar pustaka menggunakan apa style? American Association. Dan sebaiknya menggunakan software. Ini dia nih, Mendeley atau Note. Kalau menggunakan aplikasi ini mudah ketika tanya sebenarnya tidak akan salah itu. Ya, tidak akan salah. Ini adalah contoh ketika Bapak Ibu ya. Ini contoh adalah ketika penulisan daftar pustaka dengan benar ya, pengutipan penulisan kutipan dengan benar, maka dia daftar pustakanya seperti ini. Nah, tulisan tadi di Bu, makasih banyak ya Bu. Kalau misalkan kita mau gampang merubahnya kalau seperti ini. Loh, mana Pak Anjar? Apanya? Pak Rahmat ya? Izin Pak Rahmat, mungkin kendala di jaringan itu. Oh iya, iya. Jaringannya. Benar Tunggu Pak. dulu. Ya udah masuk lagi. Silakan Pak Rahmat. Izin Pak Rahmat, belum kedengaran suara. Sudah kedengaran? Oke, sudah Pak. Lanjutkan Pak Rahmat, silakan Pak. Halo. Tes. Pak Rahmat sudah kedengaran? Boleh dilanjutkan Pak Rahmat? Izin Pak. Oke, baik. Ya. Nah, ini template ya Pak Ibu yang tadi sudah di. Nah, tadi disampaikan
metode seperti ini ya. Ini metode yang saya ambil di template yang tadi ya. Penelitian harus menjelaskan secara ringkas dari rinci dan rinci bagaimana tahapan pelaksanaan penelitian. Nah, ini metode yang mereka instruksikan kepada seluruh autor yang akan submit ke jurnal mereka ya. Kita harus mengikuti itu, jangan pula kita suka-suka kita saja membuat metode itu. Nah, ini contoh hasil revisi yang diberikan oleh reviewer kepada kepada autor, artikel autor yang dikirim. Nah, ini dia desain, ini yang tertulis ya, desain penelitian dijelaskan dengan jelas dan rinci bagaimana data diperoleh termasuk teknik pengambilan sampel. Ini yang komentar dari reviewer seperti ini. Penjelasan jenis penelitian kuantitatif, ya kan, harus dituliskan di sini di metode itu. Kemudian teknik pengambilan sampel dalam data yang digunakan. Kebetulan kan tidak dituliskan di situ, maka harus kita tuliskan. Misalkan menggunakan kalau ditanyanya teknik pengambilan sampel, maka perlu penjelasan skala yang digunakan. Nah, ini apakah skala ordinal atau sebut saja turunannya, misalkan skala Likert gitu kan. Nah, ini reviewer yang pertama. Reviewer yang kedua lain lagi komentarnya. Penulis sudah menjelaskan tentang teknik sampling, indikator pengukuran serta teknik analisis data, namun belum ada penjelasan tentang jenis penelitian, apakah kualitatif atau kuantitatif. Nah, berarti kan sama ini. Bagaimana data dikumpulkan? Apakah kuesioner? Ya kan? Ya. Jika kuesioner skala yang digunakan apa itu tadi, skala Likert atau yang lain. Nah, ini dia sudah menuliskan ya, sudah menuliskan yang tadi. Pastikan pembaca bisa memahami tahapan dan prosedur penelitian yang digunakan. Nah, ini kita harus, yang dikatakan Pak Anjar, harus berulang-ulang kita baca ini. Walaupun kita sudah tulis bagus, kita sudah berikan kepada orang lain untuk suruh membaca. Kalau saya biasanya mahasiswa saya suruh baca, minimal ada typo gitu kan, dia tahu, coret saja kalau ada yang salah gitu kan. Nah, itu. Nah, kalau sudah tidak ada yang typo, nah itu kita baru kita gunakan pakai untuk cek Turnitin ya kan. Tergantung rekomendasi dari jurnal itu kita disuruh pakai apa. Ada juga yang suruh pakai plagiarism checker X, ada yang seperti itu. Tergantung ya. Mungkin kalau kita pakai Turnitin lebih bagus lagi. Nah, ketika kita sudah submit notifikasi yang ditunggu-tunggu oleh para autor itu adalah ini, ya kan? Diterima artikel itu. Ya, diterima artikel itu. Ada juga yang tidak langsung seperti ini, biasanya ada permintaan revisi gitu kan, yang seperti ini tadi ini. Nah, ini permintaan revisi. Kalau ini adalah notifikasi terakhir ketika artikel kita diterima, ya. Inilah bukti yang seperti ini ya, salah satu bukti yang akan kita lampirkan ketika kita mengakui bahwa artikel itu kita sebagai korespondensi, ya kan, korespondensi, supaya apa, hukum kita naik. Nah, itu salah satu tadi untuk apa kita menulis. Nah, ketika sudah diterima artikel kita, maka kita akan menunggu artikel itu publish. Nah, seperti ini. Biasanya itu nanti muncul di notifikasi kapan publishnya. Kalau yang seperti ini, mohon maaf, ini saya ambil yang ini. Nah, ini dia notifikasi untuk artikel publish. Artikel lengkap yang dijadwalkan akhir Juni akan full publish. Nah, itu dia ya. Nah, itu saja Bapak Ibu, khususnya kepada moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat Hidayat yang menyampaikan materinya kepada kita semua. Ya, baik. Saya akan membacakan sesi pertanyaan nih buat kedua narasumber kita, Pak Anjar dan Pak Rahmat. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat ya Pak. Untuk yang pertama sekali,
Ini ada pertanyaan dari Ibu Marlia Fatira untuk Pak Anjar. Pak, bagaimana caranya kita mendapatkan rujukan internasional yang bereputasi namun yang sifatnya free? Karena kebanyakan yang free itu munculnya hanya abstrak doang, Pak. Boleh kasih masukan ke kita bagaimana cara kita mendownload jurnal-jurnal yang sifatnya free. Kemudian Pak, ada tambahan lagi dari Ibu Marila. Boleh nggak Pak judul artikel kita itu dalam bentuk kalimat pertanyaan? Nah, itu beliau bertanya. Kemudian terakhir pertanyaan dari beliau, Pak, bagaimana peroleh akses jurnal yang memiliki doi? Apakah ada cara untuk kumpulkan metadata yang memiliki jurnal yang berasal dari jurnal yang memiliki doi? Itu Pak Anjar, silakan mau langsung dijawab atau bagaimana Pak? Izin Pak, masih mute Pak. Oke, baik Pak. Saya coba menjawab ya Bapak. Bu, tadi Bu, kalau saya lihat di sini. Ibu Marlia Pak dari Politeknik Negeri Medan. Patira, Bu, Patira bukan? Marlia benar, Patira. Iya Pak, saya Patira. Terkait tujuan untuk mendapatkan jurnal free internasional, Bu, selama ini saya memang semuanya saya download itu free. Saya itu menggunakan Skyhub. Pernah dengar ya Bu ya? Pernah dengar Pak. Ya. Tapi aksesnya sekarang udah ganti ya Pak? Iya. Skyhub itu. Oke, ini saya coba klikkan ya Bu ya. Bentar saya contohkan dulu. Layarnya belum kelihatan. Iya, bentar Pak. Memang nggak saya kelihatankan dulu. Nah ini, sudah terbuka baru. Sabar Pak Dodi. Udah kelihatan Bu? Marah-marah aja Pak Dodi. Sudah Pak, sudah. Jadi Ibu kan Islam ya Bu, bidang Islam ya Bu, agama Islam. Iya benar Pak, bidang keuangan syariah. Ya Bu, nanti bisa contohnya keuangan syariah, Ibu translate ke bahasa Inggris, kemudian cari dari Google Scholar dulu. Kemudian nanti kan ada muncul tuh yang berhubungan dengan keuangan syariah yang sudah di bahasa Inggris kan. Kemudian cari yang bahasa Inggris nanti, ceklah kira-kira mana yang dari publisher-publisher besar Bu. Nanti bisa Ibu lihat di situ kan ada banyak. Biasanya publisher-publisher besar itu ada Elsevier, kemudian ada Willy tadi, ada Springer, IEEE, dan lain sebagainya. Kemudian setelah Ibu klik, linknya itu masukkan kemari Bu. Ini saya kirim lah ininya, linknya Skyhub yang baru. Memang udah ganti memang. Ini saya kirimkan ke. Pak, kalau luang waktu boleh dicontohkan yang emerald Pak. Bu, kalau enggak waktu kita kan terbatas Bu. Iya. Kalau enggak nanti Ibu chat saya aja atau gimana diskusi boleh, nggak masalah Bu. Oke, makasih. Tapi diskusinya di sebelah istri ya. Halo, nyambung aja Dodi. Itu Bu. Jadi Sabar. Ya, Pak Dodi ini mancing aja loh. kurang lebih seperti itu Bu. Kemudian tadi pertanyaan keduanya, apa tadi pertanyaan keduanya? Mendapatkan Ngajak berantem. Judul itu dalam bentuk kalimat tanya. Judul dalam bentuk kalimat tanya. Saya nggak tahu keilmuan lainnya Bu ya, tapi kalau komputer saya lihat, saya belum pernah lihat. Tapi mungkin nanti sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya yang sudah pernah melihat bidang ilmu komputer berupa pertanyaan, nggak apa-apa di-share ke saya. Saya belum pernah lihat sih selama ini. Tapi mungkin keilmuan yang lainnya ada. Nah itu Bu. Kemudian tadi yang ketiga Pak. Pertanyaan ketiga itu Pak, bagaimana cara memperoleh akses jurnal yang memiliki doi? Apakah ada cara untuk mengumpulkan metadata pada jurnal yang memiliki doi? Artikel jurnal yang memiliki doi itu biasanya dari jurnal-jurnal yang grade-nya lumayan, ataupun kalau Scopus saya rasa ada semua doi-nya. Makanya cari Bu, atau rujuk aja ataupun download referensi-referensi dari artikel jurnal yang Scopus Bu. Nah, itu kalau Scopus pasti ada doi-nya. Dan di artikel jurnalnya ada nanti itu. Artikel ini doi-nya ini. Seperti itu Bu. Tapi kalau kurang jelas, kalaupun kurang jelas nanti bisa japri saya Bu. Ya nanti kalau ada yang kurang jelas Bu Fatira boleh japri langsung Pak Anjar. Oke, siap. Makasih Pak Anjar. Sama-sama Bu. Pak Anjar, terima kasih. Oh, yang lain boleh japri kan Pak? Nggak Boleh, mesti Pak. gitu aja kan? Boleh Pak. Oke, nanti Aduh, saya Ibu japri boleh. Bapak. Nanti saya japri. Nanti jawab Makasih di Pak. sebelah istri Pak ya.
Baik, Ya, Pak. Pak. Ada pertanyaan lagi. Ini ada 2 pertanyaan. Jadi saya gabungkan nih sama pertanyaannya, hampir sama pertanyaannya. Pak, bagaimana sih cara menemukan referensi yang memang benar-benar sesuai, Pak, dengan tema atau sesuai dengan materi atau sesuai dengan tulisan kita, Pak? Nah, itu tadi. Misalnya kita bagian ekonomi syariah misalnya, ya. Translate aja ekonomi syariah. Topik kita kan tentang ekonomi syariah. Translate aja ke Google Translate ekonomi syariah. Kan ada itu nongol bahasa Inggrisnya. Masukkan ke Google Scholar, cari berdasarkan 3 tahun terakhir dari Google Scholar, nanti akan muncul itu bahasa Inggris yang berhubungan dengan ekonomi syariah. Pilih yang paling berhubungan dengan topik kita. Bisa kita download dari situ. Downloadnya tadi pakai Skyhub tadi, biar gratis. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Nah, itu tadi untuk jawaban dari Pak Harif, tadi pertanyaan Pak Harif terkait dengan bagaimana menemukan referensi yang sesuai dengan artikel kita. Terus, Pak, ini pertanyaan datang dari Pak Syafaruddin Marpaung, Pak. Boleh nggak kita, bagaimana cara kita menemukan atau bagaimana teknik parafrase yang baik, Pak, untuk menghindari plagiasi? Baik, saya coba menjawab. Kalau untuk parafrase itu hampir setiap dosen itu berbeda-beda. Ada yang pakai aplikasi, ada yang pakai software. Kalau bahasa Inggris itu pakai Quillbot ya. Saya juga sering pakai. Tapi kalau kita kan bicara bahasa Indonesia, kalau saya lebih ke membalik-balik kata sih. Seperti Pak Fahmi kurang tampan. Aslinya Pak Fahmi jelek ya, seperti itu kan berubah dia. Pak Fahmi jelek, kita ganti kata-katanya menjadi Pak Fahmi tidak tampan. Nah, seperti itu. Kan kata-katanya sudah berubah. Intinya kalau parafrase ini lebih baik kita gunakan kata-kata kita sendiri. Boleh pakai sinonim, saya juga sering pakai sinonim ya. Ya, misalnya pagi hari ini saya ganti menjadi dini hari, ya seperti itu. Intinya jangan berbeda ataupun jangan terlalu jauh dengan kata-kata aslinya atau kalimat aslinya. Demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Berarti itu tadi Pak Syafaruddin Marpaung telah dijawab sama Pak Anjar. Jadi boleh ya Pak menggunakan akronim dari bahasa kita sendiri. Asalkan tidak lari dari parafrase yang sebenarnya. Terima kasih Pak Anjar. Kemudian ini ada pertanyaan juga dari Ibu Sri Hapsari. Pak, kalaulah respondennya itu berbeda dengan teknik, kalaulah respondennya itu berbeda dengan kita, apakah itu juga termasuk suatu kebaruan dalam penulisan artikel ilmiah, Pak? Contohnya ada sampel di artikel saya itu adalah dikatakan dari PT ABC, kemudian referensinya itu dari sumber lainnya itu adalah dari responden yang perusahaan DEF. Apakah itu termasuk kebaruan dalam penulisan jurnal? Saya nggak tahu ya kalau tentang ini ya, ilmuwan yang lain ya. Kalau bidang saya di bidang komputer, keterbaruan itu lebih ke keilmuan kita, Bu, bukan ke datanya, lebih ke keilmuan. Misalnya gini, sistem mendukung keputusan pemilihan mahasiswa terbaik menggunakan metode A. Nah, itu dilakukan pada 2016 misalnya. Ya, kita lakukan itu dilakukan pada 2016. Kemudian kita membuat penelitian lagi dengan judul yang hampir sama, tapi variabel, kemudian hipotesis yang berbeda, variabel yang berbeda itu bisa juga diangkat. Tapi lebih ke keilmuan sebenarnya kontribusi ataupun keterbaruan, Bu. Karena saya pernah baca. Izin Pak Fahmi, itu pertanyaannya cocoknya Pak Rahmat yang jawab. Ya, itu ekonomi. Pak Rahmat bisa menjawab, bisa menambahkan. Silakan Pak Rahmat. Pak Rahmat. Lagi off. Rahmat. Lagi off. Sepertinya jaringan Pak Rahmat juga bermasalah ini, Pak. Oke, ada sih. Kalau... boleh saya nambahkan saja boleh ya? Boleh Pak. Boleh. Baik. Bosnya yang nambahin. Kalau untuk data itu bukan keterbaruan ya Bu ya. Bu Triapsari tadi ya. Ya Pak. Karena itu belum, karena biasanya kalau untuk social science itu yang ditanya itu model, variabel ya kan, dan yang sejenisnya. Tapi kalau itu data belum
keterbaruan. Apalagi misal nanti data terus mungkin kalau misal pakai data sekunder tahunnya berbeda, itu belum keterbaruan. Nah, jadi kalau social science itu lebih banyak bicara tentang kerangka konsep, model, ya kan, variabel dan sejenisnya. Itu mungkin tambahan apalah sedikit lah apa yang saya ketahui. Saya kembalikan ke Pak Anjar dan Pak Fahmi. Terima kasih Pak Anto. Ini ada Pak Rahmat ini. Silakan Pak Rahmat. Coba diulang lagi pertanyaannya Pak Fahmi. Ya, jadi kan Pak untuk tadi kan kita ada bahas kebaruan dalam pemilihan topik. Nah, apakah di bidang responden, jumlah data atau jumlah responden yang digunakan berbeda, apakah itu juga termasuk suatu kebaruan dalam penelitian atau dalam penulisan artikel ilmiah? Baik, saya belum pernah menemukan itu, tapi setahu saya itu bukan termasuk kebaruan. Yang pernah saya ketahui kebaruan itu adalah hasil penelitian yang berbeda dari yang sudah ada. Itu termasuk kebaruan. Bukan jumlah responden ya, karena responden itu biasanya sebenarnya kan di metode itu. Oke, berarti memang itu bukan merupakan kebaruan ya Pak dalam penulisan artikel ilmiah ya Pak ya? Ya, sampai sejauh ini saya belum pernah menemukan secara legal atau orang yang menyatakan bahwasanya jumlah responden itu merupakan salah satunya ya, itu merupakan kebaruan. Yang pernah saya dengar adalah hasil penelitian yang berbeda, maka itu yang dikatakan kebaruan. Terima kasih Pak Ahmad, terima kasih Pak Anjar. Kemudian ya. Terus tadi ada yang bertanya tadi ya, apa namanya? Bagaimana Pak Rahmat? Gimana? Ya, tadi Bapak mau nambahkan? Enggak, tadi ada yang apa namanya? Ada yang bertanya tentang apa namanya mendapatkan jurnal yang sudah ada doi ya katanya tadi, yang kalau enggak saya dengar. Oh iya Pak, ada pertanyaan begitu Pak Fahmi ya? Patira tadi. Iya. Benar Pak. Bagaimana mendapatkan jurnal yang memiliki doi? Mungkin sedikit tambahan. Oke. Jurnal ya, MIP bukan ada artikel ya. DOI. Mungkin maksudnya artikel itu ya Pak ya? Iya betul, artikel maksudnya Pak. Kalau jurnal maksudnya itu Bang. Ya, kalau jurnal di Indonesia, ya kalau jurnal ataupun artikel di Indonesia ataupun yang sudah terakreditasi itu rata-rata sudah punya doi ya. Kalau yang sudah akreditasi ya sudah punya doi, karena salah satu syarat akreditasi itu wajib memiliki. Nah, kalau jurnal yang di luar, jurnal di luar negara kita, putus-putus suara Pak Rahmat. Kalau saya biasanya seperti ini, Bu ya, mohon maaf. Enggak jelas Pak Rahmat suaranya, Pak Rahmat. Pak Rahmat, izin Pak, jaringan Bapak sepertinya bermasalah Pak. Kita namanya keyword apa yang putus Pak. Izin Pak Rahmat, jaringan Bapak bermasalah sepertinya Pak. Oke. Udah bisa berarti ke depannya narasumbernya dikasih pakai data nih Pak Mister. Siap Pak Pembina. Menunggu arahan dari Pak Pembina ini. Ya, baik Pak, kita lanjutkan. Ini ada beberapa pertanyaan lagi Pak yang mungkin akan dijawab oleh kedua narasumber kita. Ini pertanyaan dari Bapak M. Jauhar ya. Pak, bagaimana caranya kita menuliskan kelemahan penelitian tanpa mengurangi kualitas dari substansi dari hasil penelitian yang dipublikasikan? Dan boleh menurut pandangan Bapak itu bagaimana self citation itu Pak? Oke, baik, saya coba menjawab ya Pak. Ya Pak. Tadi maksudnya menulis kelemahan dari penelitian kita atau penelitian orang? Penelitian orang lain Pak, tanpa mengurangi substansi dari hasil penelitian. Ya tergantung dari artikel jurnal. Makanya kita artikel jurnal ini benar-benar membaca agar kita paham apa kelemahannya. Ya contoh,
Kalau keilmuan saya, kenapa saya bilang keilmuan saya? Karena saya lebih paham keilmuan saya memang di komputer. Misalnya, saya pakai bifurcation. Maksudnya ada penelitian terdahulu di Q2, misalnya pakai algoritma A. Algoritma A ini dia hanya menggunakan hanya menggunakan teknik standar untuk mengolah datanya. Ya, teknik standar untuk mengolah datanya. Saya bisa membuat artikel yang lain ataupun menutupi kelemahannya itu, misalnya dengan teknik standar itu dia dapat akurasi prediksi, misalnya ingin memprediksi, akurasi prediksinya itu 80% atau 90%. Kita bisa menggunakan parameter ya. Parameter ini berarti mengubah teknik yang sudah ada, itu diubah sedikit menggunakan parameter yang lain atau dengan itu jumlah-jumlah yang lain ya, kode yang lain, nanti hasilnya bisa 95%. Nah, itu sudah bisa menutup kelemahan tadi. Jadi untuk melihat kelemahannya itu benar-benar kita baca artikel jurnal itu. Makanya kita bisa melihat kelemahannya. Kemudian kita bisa menutupnya dengan topik terbaru yang kita buat untuk menutupi kelemahan itu. Jadi harus kita baca benar-benar. Kalau kita hanya membaca sekilas, pasti nggak akan dapat itu kelemahan dari artikel yang sudah dibuat. Benar. Demikian Pak yang saya sampaikan. Ya, bagaimana dengan self citation itu, Pak? Oke. Kalau masalah self citation, kalau menurut saya ya, mungkin berbeda dengan Bapak Ibu yang lain. Kalau menurut saya sah-sah saja asalkan masih dalam batas kewajaran. Misal kita menggunakan kutipan itu atau daftar pustaka itu ada 30. Kita menggunakan 5 itu masih wajar. Tapi kalau kita kutipan kita itu aja 10, tapi 8 dari artikel kita ya, itu ya saya rasa enggak elok juga. Ya, jadi gunakan ataupun boleh self citation asalkan masih dalam batas kewajaran. Kalau saya biasanya dari 15 2, bisalah 2 atau 1 seperti itu, Pak. Kalau saya, Pak. Oke, jadi memang benar, memang sewajarnya ya, Pak, ya, yang kita citasi diri kita. Oke. Tambahan lagi, Pak. Tambahan satu lagi. Tambahan lagi, self citation-nya harus berhubungan ya, Pak ya. Jangan kita ngambil bidang COVID, kita kutip tentang bidang pembagian beras misalnya, kan udah lain topiknya. Kalau bisa berhubungan topiknya ataupun artikelnya berhubungan. Nah, itu dia. Jadi tidak memaksakan diri harus kita kutip kutipan kita ya Pak ya, benar-benar. Terima kasih Pak Jauhar. Terima kasih Pak Anjar. Tutup pertanyaan dari Pak Jauhar. Nah, ini juga ada Pak, ada 2 pertanyaan yang sama saya gabungkan jadi 1. Nah, Pak, itu kan di Microsoft Word itu ada menu reference yang memang sudah terinstall di Microsoft Word-nya tuh. Nah, apakah itu kita boleh menggunakan itu? Apakah kita boleh hanya menggunakan itu atau memang benar-benar kita harus ada tambahan reference manager, Pak, gitu, Pak? Kalau kita dan sebagainya. Oke, baik, Pak. Saya juga dulu pernah menggunakan yang ada di Word karena di Word itu juga ada fasilitasnya. Hanya saja banyak kelemahan. Kelemahannya itu di mana? Kelemahannya itu pada saat saya ganti perangkat, contoh saya menggunakan laptop A, saya pindahkan ke laptop B, atau saya pindahkan ke device yang lain, itu kadang nggak terbaca ininya format dari reference yang kita gunakan di Word tadi. Tapi kalau pakai Mendeley, mau kita gunakan kemana saja, dia masih terbaca. Jadi kita tidak mengulang lagi dari awal, kita tinggal mengedit. Nah, jadi kenapa saya sarankan pakai Mendeley atau aplikasi yang lain? Karena lebih mudah digunakan, kemudian dipindah-pindah perangkat juga nggak ada masalah. Itu setahu saya, Pak. Benar, berarti memang harus ada tambahan reference manager ya Pak. Jadi kalaupun kita memindahkan PC, kita pindah ke laptop 1, ke laptop 2, jadi tidak ada masalah gitu ya Pak ya. Dan saya menyarankan gunakan reference manager saja Pak, jangan pakai yang di Word lagi Pak. Oke, benar Pak ya. Itu. Kalau saya ya Pak ya. Iya. Terima kasih Pak Anjar. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Pak dari Ibu Eriani terkait dengan penelitian studi kasus. Nah, apakah penelitian studi kasus itu Pak bisa masuk ke jurnal nasional terakreditasi Sinta 2? Dan kalau kita mau melakukan penelitian studi kasus, bolehkah hanya 1 kasus Pak Anjar? Baik, saya coba menjawab. Boleh-boleh saja. Nggak ada memang hukumnya studi kasus itu nggak boleh masuk Sinta 2, tidak ada. Memang lebih di reviewer itu biasa lebih membaca tentang isi dari tulisannya. Hanya saja kalau kita sudah menuliskan di judul ya, di judul itu pakai studi kasus, biasanya langsung di reject. Karena di judul itu jangan kita gunakan seperti yang saya jelaskan tadi, jangan gunakan studi kasus. Contohnya
pemilihan siswa berprestasi pada Universitas Harapan atau Universitas Budi Dharma, jangan seperti itu. Jangan disebutkan kampusnya ataupun tempat studi kasusnya, tapi kita gunakan aja bahasa-bahasa yang tadi RPM tadi, result problem method ya, yang saya jelaskan tadi, bisa disesuaikan dengan keilmuan kita masing-masing. Tapi jangan menggunakan studi kasus. Boleh saja studi kasus, tapi coba jelaskan penggunaan studi kasusnya itu di latar belakang saja, jangan di judul. Nah, itu bisa, karena saya lihat juga sepengetahuan saya di jurnal Sinta 2 banyak yang pakai studi kasus itu bisa terbit, bisa publish. Hanya saja memang pembahasannya dan judulnya jangan dibuat studi kasus, walaupun isinya studi kasus. Dan itu juga catatan, studi kasusnya gimana? Kalau cangkupannya cukup luas, misalnya studi kasusnya di Indonesia, kan Indonesia cukup luas, nah itu boleh. Tapi kalau studi kasusnya hanya di PT ABC saja, kalau bisa jangan, agak luas sedikit. Contoh Sumatera Utara, itu cukup luas studi kasusnya. Nah, kurang lebih seperti itu, Bu. Mohon maaf kalau ada kesalahan ataupun ada tambahan dari sahabat-sahabat saya ataupun yang memang lebih paham tentang ini. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ada tambahan dari Bapak Ibu yang mungkin bisa menambahkan informasi dari Pak Anjar? Silakan Bapak Ibu. Terkait penelitian studi kasus ini. Pak Rahmat lah itu mungkin. Pak Rahmat kan berpengalaman itu, editor jurnalnya. Pak Rahmat, silakan Pak Rahmat. Baik, terima kasih. Aduh, jadi segan saya. Memang contoh-contoh yang contoh yang seperti ini ya, Bapak Ibu, yang disebutkan Pak Anjar tadi studi kasus itu pernah terjadi sama saya. Kebetulan di reject ya untuk di sebuah jurnal menggunakan studi kasus. Ini contoh artikel, judulnya ya. Izin saya share screen. Nah, ini dia nih. Ini studi kasus tadi nih yang dimaksudkan Pak Anjar tadi ya. Nah, ini judul yang menggunakan studi kasus. Kebetulan memang di reject. Ya sudah, suruh perbaikilah. Nah, itu untuk yang studi kasus memang ada beberapa jurnal tadi dikatakan Pak Anjar. Sinta 2 pun ada yang menggunakan itu ya. Tergantunglah jurnal tujuan kita kemana. Begitu tambahannya. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Roy Novari. Apakah referensi lebih dari 3 tahun ke bawah itu bisa Pak dijadikan referensi? Apakah itu akan mempengaruhi kalau artikel kita tuh akan diloloskan? Tadi Bapak menyampaikan referensi itu kalau bisa 3 tahun terakhir. Nah, boleh nggak misalnya 4 atau 5 tahun terakhir? Nah, apakah itu mempengaruhi Pak artikel kita? Diterima atau tidaknya? Oke, saya coba jawab. Tadi saya bilang kan usahakan 3 tahun terakhir. Tapi 5 tahun terakhir juga boleh. Bahkan di template, biasanya di template jurnal itu memperbolehkan 10 tahun terakhir. Ya. Tapi biasanya reviewer itu akan lebih senang memeriksa kalau kutipan atau referensi atau daftar pustaka kita menggunakan 3 tahun terakhir. Oh, berarti mereka berpikir, oh ini penelitian terbaru ini, jadi layak diloloskan di Sinta 2, walaupun tulisannya masih berantakan. Itu nilai plusnya. Itu Pak. Kalau kita menggunakan referensi yang terbaru, harapan diterima Sinta 2 lebih besar karena mereka beranggapan oh ini oh ini penelitian terbaru. Seperti itu. Jadi kalaupun tulisan kita masih berantakan, masih ada maaf lah. Revisi mayor misalnya nggak langsung di reject. Nah, seperti itu. Itu sih yang sering saya diskusikan sama teman-teman reviewer. Yang saya sampaikan Pak. Oke Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ada tambahan Pak Rahmat mungkin? Pak Rahmat mau kasih tambahan? Saya cukup itu Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ya, tadi Pak Anjar telah menyampaikan informasi bagaimana cara membuat judul yang baik dan benar. Nah, ada pertanyaan dari Bu Sri Rahayu tadi bertanya terkait bagaimana trik membuat judul artikel ilmiah. Saya rasa tadi Pak Anjar telah menyampaikan beberapa kali trik dalam membuat judul. Terima kasih Bapak Ibu yang telah bertanya. Ini ada pertanyaan yang sepertinya lebih cocok kepada Pak Rahmat. Itu datang dari Pak Imam Sufianto. Pak, boleh Pak dijelaskan terkait dengan KUM,
Contohnya nih jurnal kum berapa, kemudian buku berapa, kemudian book chapter berapa gitu. Mungkin Pak Rahmat bisa menjelaskan. Silakan Pak Rahmat. Kalau ini ahlinya ini kalau masalah kum ini. Segan kali. Izin Pak Dodi ya. Baik, walaupun agak menyimpang sedikit tapi tidak apalah. Kalau sudah ada yang bertanya, saya kalau punya sedikit pengetahuan, saya wajib untuk membagikannya. Saya izin Bapak Ibu, saya tidak berani berkata-kata, saya harus berkata-kata tanpa data, saya harus melihat ini dulu. Bukunya ya, sampai sekarang kita untuk usulan jabatan fungsional ya masih menggunakan yang PO PAK 2019. Karena yang baru belum keluar. Izin, tadi pertanyaannya adalah jurnal yang berapa kumnya ya? Mudah-mudahan ini tidak salah. Jurnal berapa, buku berapa, book chapter berapa gitu Pak. Ya. Baik, saya izin share screen ya. Nah, baik Bapak Ibu, ini PO PAK 2019. Penelitian kita kalau ini buku tadi ya. Ya, buku referensi ya kan ada 40 sini ya, buku referensi 40 per tahun. Satu per tahun. Berarti kalau satu buku berarti kalau setahun dua berarti tidak boleh satu saja yang dipakai. Kemudian monograf ya 20 kumnya. Kalau monograf ini kalau tidak salah dia minimal 40 halaman. Ini untuk buku Bapak Ibu ya. Kalau untuk jurnal ini book chapter. Kita langsung ke jurnal saja. Nah, ini dia. Jurnal internasional bereputasi ya, terindeks pada database internasional bereputasi dan berimpact faktor 40 nih ya. 40. Scopus WOS termasuk di situ. Nah, perbedaannya di sini nanti apa namanya? Tim penilai PAK lah yang lebih paham di sini. Ya, karena 1 2 3 ini jurnal internasional ya. Terindeks, ada yang bereputasi di sini. Nah, ini jurnal nasional terakreditasi ya. 1 2 dia kumnya 25. 1 2 dia kumnya 25. Baik. Kalau dia 3 4 yang berbahasa bukan bahasa Indonesia dia 20. Jurnal terakreditasi 3 4 yang berbahasa Indonesia itu 15. Nah, jurnal nasional di luar poin 5 ya kan kumnya 10. Jadi Sinta berapa ya? Sinta 5, Sinta 6 atau yang tidak terakreditasi, belum terakreditasi ya, itu 10. Baik Pak Rahmat, mungkin nanti Pak Imam bisa japri ke Pak Rahmat atau bahkan mungkin file PO PAK 2 yang terbaru ini boleh Bapak share di Pak Imam gitu ya Pak Rahmat. Boleh japri Terima kasih, nanti. Pak Rahmat. Oke, boleh. Baik, ini ada pertanyaan terakhir Pak, mungkin Pak Anjar dan Pak Rahmat bisa menjawabnya terkait dengan bagaimana Pak cara kita tahu jurnal itu telah di blacklist dan bagaimana kita bisa cari tahu jurnal-jurnal itu telah atau jurnal-jurnal itu memang statusnya discontinue Pak. Itu pertanyaan yang terakhir pada kesempatan kita hari ini. Silakan Pak Anjar. Saya coba jawab. Kalau kita ingin terutama Scopus ya. Karena kalau jurnal nasional bisa kita lihat di apa? Kalau di nasional belum tahu saya, belum ada. Ada namanya apa namanya kalau di apa? Cinta Ristek Brin. Iya, dari Ristek Brin ada itu antara Rama, Arjuna yang artikel-artikel yang di blacklist itu ada. Tapi kalau jurnal saya belum pernah lihat di nasional itu di blacklist oleh pemerintah, belum ada. Belum pernah saya lihat. Artikel sudah banyak. Bisa dilihat di Sinta Ristek Brin. Di Anjani kalau nggak salah. Di Anjani ada.
Berarti yang di blacklist itu artikelnya ya Pak ya, bukan Iya, malah artikel. jurnalnya gitu ya. Oke. Tapi artikel jurnal juga ada discontinue kayak di Scopus. Ini coba saya share. Ini Scopus, nampak ya Bapak Ibu ya. Ini ada dari Nature. Dia ini Scopus Corporate Years from 2016 to present. Kalau discontinue nanti di sini keterangannya adalah discontinue. Kalau present berarti masih terindeks. Itu kalau melihat dari Scopus. Ketikkan aja scopus.com, kemudian masukkan ISSN dari jurnal yang ingin kita lihat, kemudian kita lihat Scopus Corporate Years-nya, present atau discontinue. Jangan dari Skimago, karena Skimago kadang bersalahan. Skimago masih present, di Scopus sudah discontinue. Nggak update datanya. Ya, nggak update. Jadi rujukannya dari Scopus langsung. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak. Pak Fahmi. Ya. Ada juga jurnal Indonesia dahulu beberapa bulan yang lalu yang sudah terindeks Sinta 2 lagi ya. Terjun Di ke Sinta 4. blacklist. Sinta 2 Pak Dut. Terjun ke Sinta 4 enggak? Enggak, hilang dari Sinta. Ada memang. Cuma informasinya itu memang ada dan memang hilang dari Sinta. Cuma belum ada satu tempat, belum ada terlihat tempatnya itu di mana diinformasikan, itu belum ada. Cuma kemarin dalam bentuk surat aja gitu. Suratnya ya nggak tahu dari mana lagi. Intinya memang ada, pernah. Tapi hilang dari Sinta langsung deh. Itu aja tambahan. Hilang gitu Pak ya, Pak, Fahmi, ya. satu lagi Pak. Ya, silakan Pak Anjar. Pak, tadi ada yang bertanya, Japri juga, Pak, gimana caranya melihat kalau referensi kita di Mendeley itu salah? Gimana cara ngubahnya? Ini sekilas lalu saya share. Sebenarnya ini punyanya Pak Dodi nih. Pak Dodi lebih paham, tapi nggak apa-apa, ini kebetulan saya buka. Nah, contoh seperti ini Bapak yang nanya tadi. Contoh ini artikel jurnal kita. Ini judulnya Update on Heart Failure Direction. Nah ini kan. Di sini kan letaknya seharusnya ini judul, tapi di sini malah penulisnya ini. Malah penulisnya di judul dan penulisnya malah jadi judul terbalik dia. Maka di sinilah yang perlu dirubah. Yang tadi kan saya katakan sebelah kanan atas, ini di sini dia. Nah, di sini. Autornya pastikan ini, kemudian jurnalnya jurnal apa, volumenya apa. Di sini ada volumenya, volume 34, isu 1. Kayak di sini yang diperbaiki ya, Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi jangan tadi bingung katanya. Jadi seperti inilah. Di sini yang diubah atau diperbaiki. Demikian Pak. Terima kasih. Coba Pak Anjar didemokan aja dikit aja. Oh, boleh. Oke. Saya demokan sedikit. Itu pengelola jurnalnya belum belajar sama Pak Oris itu. Ini ya Pak ya, saya ubah, saya kopikan, pastikan di sini. Kemudian penulisnya kita copy, pastikan. Setiap satu nama di enter Pak. Kalaupun enggak ini ya, di enter ya, jangan disambungkan, di enter. Di enter. N jangan kita masukkan N, namanya saja. Ini saya contohkan. Kemudian jurnalnya pas, tahunnya 2019 pas, volume tadi saya lihat di sini ada volume 34 nomor 1. Nah ini. Halamannya tadi saya lihat halaman 13 sampai 43. Nah, di sini ada, di apanya juga ada di halamannya. 11 sampai 43 seperti ini. Kalau yang lainnya saya lihat udah sama. Heart, nah ini abstraknya udah sama. Izin Pak Anjar, ya. nama pertama kayaknya belum berbalik itu. Ya Pak. Autor Nama pertama belum berbalik. Ini kan kayaknya harus diketik ulang itu Pak. Diketik manual. Nanti ini kalau kita ambil di kutipan akan berbalik sendiri Pak. Ini kan karena di. Oh ya. Iya. Kita tes lah ya. Iya coba. Oke. Kita pakai IEEE aja Pak ya. Ya. Oke. Seperti Pak, ini belum berubah Pak. Oh, belum terbalik memang. Iya, karena yang mengatur kan Mendeley-nya. Coba dibuat Hong Strip Me spasi Choi. Ini udah. Ya, spasi. Hapus dulu Pak, hapus dulu. Hapus. Oke. Ketik manual. Ya. Ini spasi garis Choi.
Enter. Enter. Ah, Balik. Iya, benar-benar. Terlalu semangat, Pak Anjar. Iya. Enggak, karena kita copy paste itu ya. Bisa jadi. Betul, betul. Iya, Bia. Mungkin beda style antara si Antar dengan Medan. Ya. Tapi duriannya sama kok. Tapi iya. kurang lebih seperti itulah Pak yang bertanya tadi. Mohon izin Pak ya. sama. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Anjar. Kebetulan Terima udah kasih azan. Pak Rahmat. Ya, waktu asar telah tiba. Sekarang kita berada di penghujung acara. Boleh kita sesi Sekali dokumentasi, suaranya Bapak Ibu? Pak Fahmi. Boleh kita sesi dokumentasi Bapak Ibu di penghujung acara ini. Jadi saya minta kita semua untuk open kameranya. Kita akan saya akan men-screenshot di sini di laptop saya ini. Oke, Pak Mesran yang ambil boleh? Boleh. Oke, makasih Pak Saya Mesran. masukkan di grup FKPT. Ini screenshot yang pertama. Ini yang kedua. Ini layar ketiga. Ini layar keempat. Kita nggak tahu di layar berapa ini. Pokoknya senyum terus lah. Layar terakhir. Karena kabur. Kelima. Biasanya kalau ada hidup kamera di layar pertama, kedua. Iya. Gitu. Oke. Sudah. Oke. Pak Fahmi, Ya, terima silakan kasih Pak ditutup. Mesran. Terima kasih kami ucapkan kepada dua pemateri kita hari ini, Pak Anjar dan Pak Rahmat. Semoga menjadi Dengaran Pak Fahmi. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Anjar dan Pak Rahmat yang menjadi narasumber kita pada hari ini. Itu sangat luar biasa, sangat kita hari ini mendapatkan ilmu yang luar biasa dari kedua narasumber. Semoga menjadi jariah buat Pak Anjar dan Pak Rahmat sekalian. Oke, baiklah. Saya moderator ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu yang berhadir pada kesempatan hari ini. Semoga kita semua sehat selalu dan terus mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini yang diselenggarakan oleh FKPT. Itu flyer sudah ada, jadi ada beberapa agenda ke depan yang bisa kita ikuti bersama. Terima kasih kepada panitia dan terima kasih kepada kita semua. Tetap jaga kesehatan.